Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 21 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Gudang plastik milik sebuah pabrik plastik di Pabuaran, Kabupaten Tangerang hangus terbakar. Kejari Pandeglang akan menetapkan tersangka baru kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. Ditegur Kantor Bahasa Banten, nama Banten International Stadium diganti menjadi Stadion Internasional Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, nama Stadion Kebanggaan Banten yang baru saja diresmikan pada bulan Mei 2022 yang lalu kembali berubah dari Banten International Stadium menjadi Stadion Internasional Banten atau SIB. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Perkim Provinsi Banten, Rahmat Rugianto, membenarkan perubahan nama tersebut dikarenakan adanya surat dari Pusat Bahasa yang menyatakan Banten International Stadium tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ditanya tentang optimalisasi stadion, Rahmat Rugianto mengatakan hingga saat ini Stadion Internasional Banten masih dalam masa pemeliharaan hingga bulan Maret 2023 mendatang. Baru kemudian akan dibicarakan soal pemanfaatannya dan aturan-aturannya yang akan dibahas bersama stakeholder lainnya. Beralih ke Kabupaten Tangerang, pendengar, kebakaran melanda gudang plastik milik PT Plastik Injection Indonesia di Kampung Pabuaran, Curug, Kabupaten Tangerang. Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik akibat tersambar petir. 6 kendaraan pemadam dari BPBD Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sementara jumlah kerugian masih belum diketahui. Berikut laporan Ria dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, kebakaran melanda gudang plastik milik PT Plastik Injection Indonesia atau PT PII yang berada di Jalan Padat Karya, Kampung Pabuaran, Curug, Kabupaten Tangerang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir menduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik akibat tersambar petir. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran beserta 30 personil dikerahkan ke lokasi. 2 unit mobil damkar bersiaga di belakang pabrik yang terbakar agar api tidak merambat ke permukiman warga di perumahan Green Mansion yang berada berdekatan dengan lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan belum diketahui seberapa besar kerugian pemilik perusahaan terkait insiden ini. Saya Ria dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang akan menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2019. Sebelumnya, Kejari Pandeglang sudah menetapkan satu orang tersangka bernama Asep dalam kasus korupsi dana BOS tersebut. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Kejaksaan Negeri Kejari Pandeglang akan menetapkan tersangka baru pada kasus korupsi bantuan operasional sekolah atau BOS afirmasi di Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2019. Kejari Pandeglang terus mencari pelaku lain yang diduga terlibat. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kejari Pandeglang telah menetapkan satu tersangka atas nama Asep selaku Direktur PT Awikom. Asep ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS afirmasi di Dinas Pendidikan Pandeglang tahun anggaran 2019. Dan nanti akan ada penetapan tersangka baru, kata Kepala Kejari Pandeglang Helena Octaviana pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022.
Ia pun mengatakan penetapan tersangka baru berdasarkan pengembangan keterangan dari tersangka sebelumnya, yakni Asep selaku Direktur PT Awikom. Asep yang sudah jadi tersangka mengaku melakukan tindakan pidana korupsi tidak sendiri, ada pihak lain yang terlibat. Kepala Kejari Pandeglang Helena Oktaviana menyampaikan sudah menetapkan tersangka dan memang perkara sudah berjalan setahun lebih, serta memang masih banyak kekurangan BAP dari pihak lain. Tapi unsurnya sudah terpenuhi bahwa tersangka Asep adalah orang yang menerima uang dari seluruh kepala sekolah. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.